Selamat malam saudara-saudariku yang menonton channel ini. Kalau saudara menonton channel ini dari awal, pertengahan sampai akhir, saudara akan memperoleh satu langkah untuk memperoleh emas dalam kehidupan saudara. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa saudara like, share, dan subscribe channel ini. Oke, saudara, pada saat malam hari ini saya berada tepatnya di Pasar Muara Bangkal ini. Kebetulan saya bertempat tinggal di pasar ini. Selama ini saya menjumpai teman-teman yang masih muda yang suka tidur di emper-emper toko-toko di Muara sini, dan setiap mereka yang saya jumpai pasti saya memberikan motivasi dalam kehidupan mereka. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya melihat keadaan pasar ini beberapa bulan ini udah jarang yang tidur di emper-emper toko sini ya. Mungkin feeling saya mungkin karena itu motivasi yang saya berikan kepada mereka, sehingga saya percaya mereka akan sadar. Dan kebetulan saya pernah menjabat sebagai koordinator taruna di desa ini, sehingga dalam jabatan itu sebagai koordinator saya akan gunakan begitu, dan saya tegas memang saya memberikan pemahaman kepada mereka, karena saya akan bandingkan kejadian yang ada di Jawa waktu itu. Tepatnya saya praktek waktu itu di kota Pekalongan ya, kota batik. Saya 2 bulan di sana. Saya melayani, sering saya berkunjung ke LP Pekalongan. Saya memberikan motivasi kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sel tahanan pada saat itu selama 2 bulan. Terus kami sering memberikan makanan kepada orang-orang yang tidur di pinggir jalan, orang-orang tua yang tidur di pinggir jalan, yang tidur di lampu merah, yang tidur di deker-deker. Sering kami berikan makanan kepada mereka pada saat itu. Ada satu kejadian yang saya temui di Jawa, bahwa ada satu orang tua pada saat itu yang saya tanya, beliau mengatakan bahwa masa mudanya itu luar biasa. Karena saya tanya, coba Bapak ceritakan bagaimana kehidupannya Bapak pada saat Pak masih muda, saya bilang. Beliau bercerita bahwa masa mudanya masa-masa yang luar biasa, masa banyak teman, katanya seperti itu. Saya tidak memperpanjang cerita, saya langsung memberikan makan, dan saya melanjutkan lagi perjalanan mencari teman-teman yang lain untuk membagikan makanan nasi bungkus pada saat itu. Dalam perjalanan saya mencari orang-orang yang lain, saya merenungkan bahwa orang yang tidur ini, saya memberikan kesimpulan bahwa masa mudanya
salah digunakan. Saya memberikan kesimpulan seperti itu. Saya kurang tahu teman-teman yang lain memberikan kesimpulan seperti apa terhadap orang yang saya jumpai itu gitu. Kenapa saya bilang salah mempergunakan masa muda? Karena menurut saya langkah masa muda menentukan langkah masa tua. Saya memberikan kesimpulan seperti itu karena masa muda ini masa di mana kita harus bekerja dengan baik, mengatur keuangan dengan baik, menyiapkan segalanya, terlebih khusus menyiapkan uang untuk masa muda. Apa yang menjadi jaminan di masa tua kan harus dikerjakan melalui langkah-langkah kita pada saat masih muda, sehingga masa tua itu kan masa tenang, udah nggak bisa lagi kita ngapa-ngapain. Sehingga saya bisa memberikan kesimpulan bahwa masa muda ini masa emas bagi kita yang muda. Itulah sebabnya sehingga selama saya berada di sini, saya sering memberikan motivasi seperti itu kepada teman-teman. Dan puji Tuhan, selama saya berada di desa Bangkal ini, teman-teman gak ada pengangguran. Saya melihat gak ada yang nganggur, gak ada yang, apalagi di desa sini gak ada yang pergi minta-minta, apalagi masih muda. Dan saya melihat di sini rata-rata kalau di desa sini, yang di pasar sini yang saya lihat adalah orang-orang pendatang. Yang minta-minta sedekah itu biasanya orang-orang pendatang yang selama ini saya jumpai di sini. Dan saya tanya kepada mereka, berapa penghasilan dalam sehari? Dan jawaban dan pertanyaan ini sering saya lontarkan kepada teman-teman yang sering minta sedekah, dan mereka dan hampir semua memiliki jawaban yang sama. Mereka bilang ya cukup untuk sehari. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau mencari pekerjaan yang hanya untuk sehari, berarti kan tidak memiliki jaminan masa tua. Kalau hanya bekerja untuk sehari saja. Menurut saya, kerja hari ini harus ada yang bisa disimpan lagi. Jadi kerja hari ini bukan hanya untuk hari ini. Kerja hari ini harus memiliki paling rendah lah simpanan 20, paling bagus 50 per hari. Menurut saya seperti itu. Kalau kerja sehari hanya mendapat gaji 35, 20, bagi saya mending cari pekerjaan yang lain yang penghasilannya 150, 100 sehari, kan banyak. Apalagi di Kalimantan ini banyak perusahaan. Jadi kalau ada pengangguran berarti orang malas namanya, kata teman-temannya seperti itu. Karena di sini ladang kerjanya banyak. Jadi saya teringat di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Di sana dia menceritakan bahwa ketika orang masih muda mengikat pinggang sendiri kemana saja yang ia mau, yang ia kehendaki, akan dia jalan. Ketika tua, orang lain yang mengikat pinggang dan orang lain yang membawa kemana saja tempat yang tidak dikehendaki. Itu udah sangat jelas. Jadi masa muda ini bukan dipergunakan untuk
kesenangan, bukan dipergunakan untuk jalan-jalan. Masa muda dipergunakan untuk bekerja. Masa muda dipergunakan untuk belajar. Masa muda dipergunakan untuk melangkah yang pasti. Jadi teman-teman, saya percaya kalau setiap orang-orang yang masih muda dia melakukan pekerjaan, sebuah pekerjaan, dan dia memperoleh hasil yang luar biasa, berarti saya percaya orang itu akan memiliki jaminan masa tua yang luar biasa. Tetapi kalau orang di saat masih muda dia hanya mengerjakan untuk makan hari ini tapi tidak memiliki simpanan, maka saya percaya akan memiliki masa sulit, masa tua yang sangat sulit. Oke teman-teman, ini sudah tengah malam. Ini tadi saya muter-muter di sini, saya melihat ini memang udah nggak ada yang tidur-tidur di pinggir jalan. Sering memang selama ini saya sering-sering dengan mereka. Kadang saya ajak duduk-duduk, saya ajak bercerita dulu. Dan akhir-akhir ini saya melihat memang nggak ada. Kadang ada yang sering lewat sini tapi mereka nggak tidur di lokasi sini lagi. Oke teman-teman,